percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Halo teman-teman, kakak, adik, mama, papa, selamat datang dan selamat bergabung di SD Santo Kristoforus 1. Bulan ini adalah bulan September. Bulan September adalah bulan yang sangat istimewa. Gereja menetapkan bulan September sebagai bulan kitab suci nasional. Tahun ini Keuskupan Agung Jakarta menetapkan tema menjadi saudara yang adil di masa pandemi. Kita semua diajak untuk semakin rajin membaca dan mengamalkan kitab suci dalam kehidupan sehari-hari. Sekolah saya, SD Santo Kristoforus 1, mempunyai banyak acara di bulan kitab suci nasional ini. Ada aneka lomba, dan pastinya ada ibadah sabda. Ini kita akan merayakan bulan kitab suci dengan ibadah sabda. Mari kita bersama menyiapkan hati untuk mengikuti ibadah sabda. Terima kasih, Tuhan memberkati. Bapak Ibu, anak-anak dan saudara-saudari yang terkasih, keluarga besar SD Santo Kristoforus yang berbahagia, mari kita awali ibadat bulan kitab suci nasional tahun 2020 dengan lagu pembukaan. Sabda Yesus, Dia memanggilku.
dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang terkasih, keluarga besar SD Santo Kristopurus I yang berbahagia. Pada hari ini kita akan melaksanakan ibadat sabda dalam rangka Bulan Kitab Suci Nasional tahun 2020. Tema Bulan Kitab Suci Nasional tahun 2020 adalah menjadi saudara yang adil di masa pandemi. Kita diharapkan untuk menjadi orang yang mampu menjadi teman, sahabat, dan juga penolong bagi sesama yang ada di sekitar kita. Oleh karena itu, anak-anak, Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, sebelum kita mulai ibadat pada hari ini, supaya hati kita bersih dari segala dosa yang telah kita lakukan, marilah kita bersama-sama mengakui kesalahan, kekurangan, dosa-dosa kita di hadapan Tuhan dengan menyatakan tobat kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, serta menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kasih, Engkau tidak mencobai siapapun melebihi kekuatannya. Ayub yang selalu berlaku jujur dan takwa kepadamu, mampu menanggung segala cobaan dengan sabar. Ia tidak memberontak kepadamu. Maka bantulah kami agar kami selalu hidup di dalam Engkau dan menanggung segala sesuatu dalam hidup ini. Dengan kekuatan daripadamu, sebab tanpa Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa, baik dulu hingga kini dan untuk selama-lamanya. Semuanya ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persatuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Bacaan pertama diambil dari kitab Ayub bab 1 ayat 6 sampai dengan 22. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut dengan Tuhan? Bukankah engkau membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya, serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakan telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu."
Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutiki engkau di hadapannya. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Pada suatu hari, ketika anak-anaknya yang lelaki dan perempuan makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai di tengah makan rumput di sebelahnya, datanglah seorang Sheba dan menyerang merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga aku bisa memberitahukan ini kepada Tuan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal ini kepada Tuan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain yang berkata, orang-orang Kasdi membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya, serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan ini kepada Tuan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak Tuan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang muda itu, sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal ini kepada Tuan. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur palanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah.
Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Siapa yang terbesar di antara para murid? Maka timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Karena itu, ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya. Dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar. Yohanes berkata, Guru, kami lihat seorang mengusir setan demi namamu, lalu kami cegah orang itu, karena ia bukan pengikut kita. Yesus berkata kepadanya, jangan kamu cegah, sebab barang siapa tidak melawan kamu, ia ada di pihak kamu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak, Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih, sekarang mari kita dengarkan homili dari Pastor Sepi. Halo anak-anak SD Kristus 1 yang saya kasihi, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali untuk kita semua. Bulan September adalah bulan kitab suci, bulan di mana kita semua diajak untuk membaca dan merenungkan kitab suci. Kita diajak semakin mencintai kitab suci karena di sana ada sabda dan perintah Tuhan yang harus kita jalankan di dalam kehidupan kita, yakni kasih kepada Allah dan juga kasih kepada sesama. Pada bulan kitab suci tahun ini, Keuskupan Agung Jakarta mengambil tema menjadi saudara yang adil di masa pandemi. Ini tema yang bagus buat adik-adik untuk direnungkan dan dijalankan. Karena kita semua tahu bahwa saat ini kita tidak bisa ke sekolah. Kita tahu bahwa semua orang bekerja dari rumah. Seperti adik-adik juga sekolah belajar dari rumah. Seperti bapak mama juga bekerja dari rumah. Kenapa terjadi seperti itu? Karena saat ini ada pandemi. Saat ini ada wabah virus corona yang sedang melanda dunia dan bangsa kita. Pasti adik-adik sudah bosan tinggal di rumah. Pasti sudah juga jenuh dengan segala kegiatan. Siapa yang ingin sekarang mau pengen ke sekolah, mau berjumpa dengan teman-temannya? Pasti semua mau. Tetapi saat ini kita tidak bisa dan belum bisa melakukannya. Karena kita diajak untuk selalu bisa menjaga jarak, selalu bisa menjaga kesehatan, dan juga untuk bisa memutus mata rantai dari wabah virus corona ini. Karena kita juga sebagai anak-anak SD Kristus 1, kita juga harus berbela rasa, harus peduli dengan orang-orang lain yang sedang sakit di rumah sakit atau di rumah-rumah yang sedang diisolasi karena terpapar wabah virus corona ini. Maka anak-anak SD 1 harus menjadi anak teladan yang berjuang memutus mata rantai ini dengan disiplin diri, pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Kalau anak SD Kristus 1 disiplin, maka dia juga sesuai dengan tema bulan kitab suci mulai berlaku adil terhadap orang tua, terhadap sahabat dan teman, dan terutama
untuk saudara-saudari orang-orang yang sedang sakit saat ini. Adil pada orang tua, maksudnya apa? Adil pada orang tua berarti anak-anak harus patuh setia, dengar-dengaran pada orang tua. Di masa yang sulit ini, anak-anak SD Kristus 1 nggak boleh menuntut lebih dari apa yang diberikan oleh orang tua. Sekarang banyak orang tidak punya pekerjaan. Sekarang banyak orang menganggur di rumah. Sekarang banyak orang tidak lagi bisa makan dan minum. Maka kita harus menjadi adil bagi orang tua supaya mereka dapat memberi juga apa yang kita butuhkan, tetapi tidak lebih seperti mungkin hari-hari yang sebelumnya. Nah, adil kepada teman. Adil pada teman berarti kita bersama dengan teman-teman yang lain. Juga harus rajin belajar, seperti harapan orang tua dan keluarga. Rajin belajar. Anak SD Kristus 1 harus menjadi teladan baik untuk berjuang mencapai cita-citanya. Tidak boleh bermalas-malasan. Harus jadi anak yang rajin. Rajin belajar, rajin kerja PR, rajin untuk mendengarkan orang tua yang saat ini membimbing adik-adik dari rumah. Nah, adil pada semua orang yang menderita. Adil bagi saudara yang ada di dalam masa pandemi ini. Anak SD Kristus 1 tidak hanya unggul dalam pelajaran, tetapi juga unggul di dalam iman. Belajar untuk merawat iman melalui misa live streaming yang dibuat, juga melalui ibadat sekolah, juga melalui membaca dan merenungkan kitab suci. Sebab siapa yang tidak membaca kitab suci, dia tidak akan mengenal Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah memberikan dirinya untuk menebus dosa kita. Maka kita hanya mengenal Tuhan Yesus dengan pengorbanannya kalau kita membaca kitab suci dan merenungkan itu dalam kehidupan kita. Maka mari kita belajar. Kita belajar menjadi adil seperti Ayub dalam bacaan pertama, yang menerima semua kesulitan penderitaan sebagai kehendak Tuhan. Di masa sulit ini, kita belajar menerima keadaan situasi saat ini dengan tulus ikhlas tanpa mempersalahkan siapapun. Itulah jalan sebagai anak yang baik yang dipuji Tuhan Yesus di dalam bacaan Injil hari ini. Maka adik-adik, anak-anak SD Kristus 1 yang saya kasihi, Tuhan Yesus cinta kepada anak-anak. Maka Romo mau mengajak kita semua supaya mari kita berdoa supaya wabah ini bisa berlalu dari kehidupan kita, dan kita semua yang ada di persekolahan Santo Kristoforus selalu dilindungi dalam masa pandemi ini. Mari kita berdoa, berbela rasa peduli kepada semua orang yang menderita, karena mereka adalah penampak wajah Tuhan Yesus kepada kita di dalam kehidupan ini. Berlakulah adil kepada semua orang, maka Anda akan menjalankan perintah cinta kasih Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Sekarang mari kita lanjutkan dengan doa umat. Allah Bapa yang Maha Baik, sudilah Engkau mendengarkan doa dan harapan yang akan kami sampaikan pada hari ini. Bagi pemimpin gereja dan Bapak Ibu Guru, ya Bapak, kami juga berdoa bagi para pemimpin gereja, Bapak Paus, Uskup, Pastor, Suster, Biarawan, Biarawati,
dan Bapak Ibu guru kami, berilah mereka kesehatan, kemampuan dalam memimpin, serta semangat dalam pelayanan, sehingga nama-Mu senantiasa kami puji dan kami muliakan. Kami mohon kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin negara kami, ya Bapa, kami berdoa bagi para pemimpin di negara Indonesia kami tercinta. Kiranya Engkau memberikan jiwa kepemimpinan, serta mampu mengarahkanlah hati dan budi mereka, agar negara kami menuju kemerdekaan yang sejati. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para dokter dan para perawat, ya Bapa, berkatilah para dokter, perawat, khususnya yang menangani COVID-19. Berilah mereka kesehatan serta semangat dalam melayani, sehingga nama-Mu semakin dipuji. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk orang tua murid SD Santo Kristoforus I, ya Bapa, berkatilah dan dampingilah orang tua murid SD Santo Kristoforus I. Berikan mereka kesehatan sehingga mereka dapat menemani kami dalam belajar dan memenuhi semua kebutuhan kami. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kesehatan kami siswa-siswi sekolah Santo Kristoforus, ya Bapa, berikanlah kami kesehatan serta jauhkan kami dari segala penyakit, khususnya virus corona yang sedang melanda di seluruh dunia ini. Semoga virus corona ini cepat berlalu, sehingga kami kembali merasakan ketenangan hati dan pikiran. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi jiwa-jiwa yang telah Kau panggil, ya Bapa, kami berdoa untuk orang tua teman kami yang telah Engkau panggil beberapa minggu lalu, khususnya Papa Gwenny dan Papa Steffi. Kiranya segala dosa yang mereka perbuat Engkau ampuni dan tempatkanlah mereka di tempat peristirahatan yang kekal. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kabulkanlah doa kami. Demikianlah ya Bapa, doa-doa yang kami panjatkan kepadamu. Semoga Engkau berkenan mengabulkannya demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Anak-anak, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita satukan segala doa, cita-cita kita, permohonan kita, harapan kita kepada Tuhan dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus dengan berdoa Bapa kami sambil bernyanyi. Berilah kami rezeki
Sebelum kita menerima berkat dari pastor, mari kita dengarkan sambutan dan pengumuman-pengumuman. Yang terhormat Pastor Servi MSC, yang kami hormati Bapak Ibu Guru Karyawan SD Santo Kristofurus 1, yang kami kasihi anak-anak SD Santo Kristofurus 1, dan yang kami hormati seluruh hadirin pemirsa ibadat dalam rangka memeriahkan Bulan Kitab Suci Nasional di SD Santo Kristofurus 1. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Pastor Servi yang telah berkenan untuk memberikan pesan-pesan melalui homili pada saat ini. Semoga pesan, nilai-nilai yang diajarkan oleh Pastor Servi selalu tertanam di dalam hati kami, juga anak-anak, dan dapat dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari. Kami juga mengucapkan terima kasih pada Bapak Ibu Guru Karyawan yang telah terlibat aktif dalam pelaksanaan ibadat pada hari ini, sehingga semuanya dapat berjalan dengan lancar. Tak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada anak-anak yang telah bertugas dengan istimewa, yang menyanyi dapat menyanyi dengan bagus, yang membaca kitab suci dapat membaca dengan luar biasa, dan yang melaksanakan doa umat keren. Itu adalah bentuk bagaimana kita terlibat aktif dalam kegiatan gereja maupun dalam bermasyarakat. Bapak Ibu, anak-anak yang kami kasih, pada kesempatan ini perlu kami sampaikan bahwa TK, SD, SMP, SMA Santo Kristofurus Yayasan Diananda telah membuka pendaftaran siswa baru tahun pelajaran 2021-2022. Kami mengundang anak-anak, kakak-kakak, adik-adik, dan saudara semua untuk bergabung mempercayakan diri pendidikan putra-putrinya kepada kami, Lembaga Pendidikan Santo Kristofurus ini. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih atas peran serta aktif Bapak Ibu, juga para pemirsa sekalian. Kami mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Marilah Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang terkasih, kita akhiri pertemuan ibadat kita dalam rangka Bulan Kitab Suci Nasional tahun 2020 ini dengan doa penutup. Marilah berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur sebab dalam renungan kitab suci pada hari ini mengajak kami untuk jujur dan meneladan sikap Ayub. Semoga kami semakin menyadari makna sabdamu dan mampu menjalankan tugas kami masing-masing sesuai dengan kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Adik-adik sekalian yang terkasih, orang tua yang mendampingi semuanya, di penghujung ibadat ini, mari kita memohon berkat dan kasih karunia Allah untuk kita semua dalam perjalanan dan perjuangan kehidupan kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Kita sekalian dalam seluruh hidup, karya dan perjuangan kita, harapan, rencana dan cita-cita kita sebagai keluarga besar SD Santo Kristofurus 1 selalu dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra
dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini ibadat bulan kitab suci Sekolah SD Santo Kristoforus I sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita pergi, kita semua diutus. Amin.